Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Putriliana dengan NIM 4011900065 dari kelas Ekonomi Syariah C semester 5. Nah, pada video ini untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian. Nah, pada kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai desain penelitian kuantitatif, desain penelitian tokoh, dan juga tentang plagiarisme. Langsung saja, yang kita bahas materi tentang desain penelitian kuantitatif. Nah, metode penelitian kuantitatif itu sendiri merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Nah, ada definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dan juga hasilnya. Ada juga jenis-jenis desain penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada desain eksplanasi, kedua ada desain deskriptif, ketiga itu ada penelitian korelasi, keempat ada penelitian survei, kelima ada juga penelitian true experiment. Nah, kegiatan penelitian dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan atau isu-isu yang penting, aktual, dan juga menarik. Dan yang paling penting adalah manfaat yang dihasilkan bila masalah itu diteliti. Masalah dapat digali dari berbagai sumber empiris ataupun teoritis sebagai aktivitas penelitian pendahuluan atau pra-penelitian. Agar masalah ditemukan dengan baik, diperlukan fakta-fakta empiris diiringi dengan penguasaan teori yang diperoleh melalui pengajian sebagai literatur yang relevan. Nah, oke. Selanjutnya itu ada materi tentang desain penelitian tokoh. Nah, desain penelitian tokoh itu sendiri adalah sebuah desain atau teknik pada sejarah ketokohan yang dianggap berperan penting dalam sebuah peradaban manusia. Salah satu tugas penelitian ketika hendak melakukan studi tokoh itu ketokohan seseorang paling tidak dapat dilihat dari 3 indikator. Yang pertama itu ada integritas tokoh tersebut, kedua karya momentalnya, dan ketiga itu ada kontribusinya dalam masyarakat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas, baik dalam bentuk pemikiran maupun aksinya. Nah, dalam penelitian ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apa saja yang perlu dikaji dan dianalisis ketika kita meneliti pemikiran tokoh. Nah, pada pernyataan ini penting dikemukakan ketika kita meneliti tokoh, maka kita harus menentukan objek formalnya secara jelas sebagaimana yang menjadi fokus kajian kita nanti. Dan juga penelitian yang baik itu memang harus fokus dan juga mendalam. Selanjutnya itu ada materi-materi tentang plagiarisme. Nah, plagiat itu sendiri adalah pembuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya pihak lain yang diakui karya ilmiahnya tanpa menyertakan sumber secara tepat dan juga memadai. Ada sisi plagiarisme, yaitu yang pertama mengutip kata atau kalimat orang lain, kedua menggunakan gagasan, pandangan, atau pendapat orang lain, ketiga menggunakan data atau informasi milik orang lain, keempat itu ada mengakui karya atau tulisan pendapat orang lain sebagai tulisan sendiri, kelima itu melakukan parafrase. Nah, itu semua dilakukan tanpa menyebutkan asal-usul atau sumber yang jelas. Nah, dalam kaitannya dengan bentuk plagiarisme, menurut Seo Listio mengembangkan ada beberapa tipe dari plagiarisme, yaitu plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarisme. Kedua ada plagiarisme atas sumber atau plagiarisme
of charge, ada juga plagiarisme ke pengarangan atau disebut dengan plagiarisme of authorship. Nah, yang keempat ini self plagiarisme termasuk dalam tipe ini. Nah, dalam kaitannya dengan penyusunan suatu karya ilmiah dalam berbagai bentuk, maka tindakan plagiarisme dapat dihindari dengan melakukan pengutipan dan melakukan parafrase dengan menyebutkan sumber dan juga asalnya. Oke, dalam undang-undang atau hukum positif di Indonesia, plagiarisme diatur juga dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Nah, kemudian sesuai dengan hukum positif di Indonesia, berbagai bentuk ancaman atau sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada seorang plagiator juga didapati mulai dari hukuman peringatan, pencabutan hak tertentu, termasuk hukuman penjara atau denda dan diganti rugi secara perdata. Nah, itu penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.